Aturan CPL maksimum 50% dari profit. Jadi kalau udah segini, oh oke nih. Tapi maksimum. Maka orang bisa mengatakan ini ROI-nya 100% atau aman. Jadi kalau kita dapat 3 juta dapat 60 bayar kan 60 kali harganya misalnya, atau langsung hitung profit deh, 60 kali 100 ribu berapa? 6 juta kan? Kita bayar 3 juta. Berarti dia kita balik modal. Oke, nah selanjutnya itu parameter, sampai sini pahami ya. Ini akan kita cari sehari-harinya. Elemen, tadi mindset, kedua adalah elemen. Elemen itu yang tadi saya bahas di awal. Elemennya apa aja sih yang harus ada kalau kita ngiklan supaya iklannya berhasil? Pertama, audiensnya harus oke. Audien di Facebook Ads-nya mesti tepat. Nah ini saya ada satu audien yang bagus. Nanti saya bukain aja langsung ini gitu ya. Saya nggak akan bedah bikin audiens gimana. Karena ini waktunya cuma 1 hari. Kalau cara bikin audiens itu bisa lama di cara bikin audiens doang. Kalau teman-teman belum bisa, saya kasih video aja. Mudah-mudahan kemarin di pra workshopnya itu udah diajarin. Udah diajarin belum? Bikin audiens? Belum ya? Nanti saya kasih video aja. Nanti saya kasih tahu nih audiens yang bagus kayak gini ya. Pakai audien ini dah. Cara bikinnya belakangan. Cari YouTube juga banyak. Atau saya kasih videonya. Setuju ya? Supaya langsung ke ini aja, pencaksilatnya aja. Jurus ini gitu loh. Terus produk. Yang produknya mesti nggak semua relate untuk diiklankan di Facebook Ads. Nanti saya mau tahu teman-teman produknya apa. Dan dari semua kita pakai prinsip Pareto 80/20. Ya. 80/20. 80 itu akibat. 20 itu sebab. Jadi akibat hasil 80% itu hasilnya dari sesuatu yang dari 20%. Bayang nggak? Jadi omset terbesar datang dari produk yang kecil. Nggak semua produk. Omset terbesar datang dari 20% produk. Kita punya 10 produk, cuma dari 2 produk yang bisa mendatangkan omset terbesar. Seperti bisnis saya, ada tadi digital marketing, dagangin, dan juga si Kelasmus e-course, training consulting sih kalau di kementeriannya. Yang paling besar yang mana? Iya DMA lah jelas. Itu cuma itu doang yang paling besar. Yang lain juga besar, tapi paling besar mendatangkan omset adalah yang paling besar mendatangkan omset. 80% bisa bikin alhamdulillah, masya Allah, luar biasa gitu ya dari situ. DMA, karena sesuai transaksi, modalnya apa? Ya modalnya kita kerja jasa gitu. Itu hampir profitnya berapa persen gitu kan? Modalnya cuma bayar operasional, listrik, internet, dan gaji. Selebihnya ya udah. Profitnya bisa lebih dari 60% profitnya. Inilah dari itu doang, apa yang paling besar maksudnya. Sisanya besar tapi yang paling pol itu. Inilah yang menghasilkan omset terbesar. Bayang nggak? Dari 100 karyawan nggak semuanya produktif. Cuman 20% karyawan yang produktif, yang canggih, yang bisa mendatangkan omset besar. Setuju nggak? Nggak semuanya. Nah ini sama. Dari semua produk hanya 20% produk yang bisa mendatangkan omset terbesar, dan itu yang paling laku. Bahkan produk mereknya Musti Bisa, mobil Mitsubishi maksudnya. Nah, teman saya kerja di Musti Bisa dulu, sekarang udah keluar. Dan kerja di pabriknya, dan beliau Doi ini adalah supervisornya yang memimpin masangnya gini. Dia memimpin tim untuk memasang satu produk Musti Bisa jadi produk yang bagus gitu. Oke. Dia bilang penjualan paling besar ya untuk Musti Bisa itu datang dari mobil buntungnya. Itu yang mendatangkan omset paling pol. Bukan dari yang lainnya. Walaupun mobil lainnya ada kayak Pajero, itu juga mendatangkan omset besar, tapi yang paling pol, paling besar dari mobil buntungnya. Mobil-mobil untuk alat-alat berat gitu loh. Itu yang paling besar. Maka dia mendrive itu yang paling difokuskan, 20%. Itu ya. Kebayang ya? Nah, dari semua produk kita, nggak semuanya bisa diiklan di Facebook. Kita pakai funnel nanti strategi. Pilih produk yang produk penetrasi, produk yang bisa menghasilkan omset besar dan paling cepat. Kalau di iklan itu pek cepat, enak. Itu aja. Klien saya produknya banyak, tapi hanya dari tunik wayang, namanya tunik wayang. Itu yang paling menghasilkan penjualan yang ngacir banget. Itu yang kita fokusin di iklanin. Sisanya funnel. Funnel seperti apa? Nah, ini ada bahasan lain, nanti ada strategi. Kita tawarin di tempat lain. Sampai sini kebayang ya? Jadi nggak usah semuanya diiklanin. Plus satu nggak efektif, sayang biaya, buang-buang uang.
kita pakai itu aja dulu. Nanti tawarinnya di belakangan, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Instagram, bisa di websitenya kayak gini nih. Nanti kita bisa bikin website kayak ini web, ya misalnya kita jualan tunik wayang. Nah, misalnya ini tunik lah, anggaplah ini tunik gitu ya. Nah, ini tunik lah misalnya. Ini tombol beli, buy, ya. Ini kan produk penetrasinya nih, ya. Kita iklan genjot, begitu orang beli, masuk ke sini. Ini ngisi form misalnya nih. Sebelum form tawarin lagi. Tunggu, sebelum check out, mungkin kamu mau nambahkan produk ini. Nambahin apa kek, sepatu kek, atau nambahin gamisnya kek, hijabnya kek. Cukup tambah 50.000 aja loh. Kamu cukup centang, kalau centang nanti harganya tambah, berubah. Tapi yang diikan ini doang. Bayang nggak? Satu, atau bisa relate produk. Di bawah kan suka ada kan? Nawarin produk yang lain. Insya Allah ini juga kegerus nih. Gak usah ini yang dihajar. Saya punya teman namanya Mas Riko Sasongko. Ini juga nama cukup sama juga, dia juga sultannya Facebooket seperti Mas Yoyok yang terkenal itu ya. Ada namanya Mas Riko Sasongko, teman saya juga, itu kami sering bersua, sering bareng-bareng. Itu yang punya Java Honey, madu yang penjualannya sudah sekian puluh ton setiap bulan, bahkan tidak menampung lagi, sampai dia ganti bisnis model. Udah bukan, Om, saya udah nggak sanggup jualan satuan. Kenapa? Udah nggak nampung, nggak bisa. Petani kita gempor, nggak bisa. Saya nyari petani lagi, kan emang gampang bikin ini, Om. Jualannya cepat bisa. Tapi budgetnya juga besar gitu ya. Profitnya aja dia tuh bisa sampai 1M lebih, profit doang. Jualan madu. Kalau mau lihat boleh Java Honey, cari aja. Nah dia tuh sampai akhirnya bingung bikin bisnis model yang baru. Akhirnya saya bukan jualan tetap jalan, tapi segitu aja udah, nggak usah dinaik-naik, nggak usah scale up, gitu aja. Sampai saking susahnya tuh. Terus gimana bisnis model Om? Jadi kita buka ternak mandiri namanya. Jadi bikin ternak mandiri itu bikin workshopnya, dijual workshopnya. Workshop ternak mandiri. Itu bisnis model yang menurut saya cerdas. Workshop ternak mandiri, ngajarin orang bagaimana cara ternak lebah sampai jadi madu yang enak walaupun di rumah. Dia mengembangkan dan bisa bikin di rumah dengan madu, dengan lebahnya, dengan ngasih bunga-bunga gitu. Akhirnya datang madunya, dibikin boxnya gitu, menghasilkan madu. Nanti workshopnya kita yang ngajarin, mereka bayar misalnya sekian juta. Di hutan, kita bikin camp gitu di hutan, caranya gini diajarin selama beberapa hari, 3-5 hari gitu kalau nggak salah, bayar. Kan mahal kan, bayar 5 juta gitu, dia dapat profit dari situ. Satu, dari madunya terjalan, dari workshop dapat profit, bener nggak? Dan aplikatif lagi, praktis, langsung bisa di rumah, langsung nanti dikasih boxnya. Akhirnya jualan itu, jualan boxnya, jualan bibit itunya, bibit bunganya, jualannya kemana-mana akhirnya. Habis itu dibawa ke rumah, kita kasih video tutorialnya, terus nanti kalau udah panen kita beli Om dengan harga termahal. Akhirnya apa? Petani saya banyak, saya bisa ekspor ke luar negeri. Akhirnya bukan 10 ton lagi, bisa banyak. Karena orang Indonesia petani semua, kita bisa beli dari mereka. Luar biasa, itu mantap. Nah akhirnya dia seperti ini, karena produknya banyak ya, si madu ini, maksudnya variannya gitu ya, ada madu kopi kemarin terbaru, terus madu macam-macam lah. Dan juga dia juga mengerjakan project mungkin kenal ya, namanya Respiro, jaket Respiro. Nah punya Pak Arif yang dari Cimahi. Itu Respiro ini penjualannya juga ditangani oleh beliau, sampai puluhan ribu terjual. Uniknya fashion Respiro itu neken, jadi si produksinya tiap pekan itu ngeluarin seri baru lagi, seri baru lagi, seri baru lagi gitu loh. Kan pusing kan gimana cara jualannya? Nah, makanya relate produk. Yang difokuskan misalnya jas hujan iklanin, just di sini nanti nawarin produk apa, produk apa, produk apa. Ntar dia beli sekalian milih yang lain. Akhirnya ini ikut kegerus juga, ikut terjual juga. Kebayang nggak? Nah ini funnel, gitu ya. Nggak usah semuanya ini iklan, bisa boncos juga kita. Oke? Nah, angle iklan, setelah produk, angle iklannya seperti tadi, emosional, terus konten iklan, add copy-nya, nanti kita bikin paket yang tugas ya, saya ada kertasnya, silahkan dikerjakan nanti. Halaman 7 harus pakai landing page. Walaupun bukan bentuk landing page yang gitu, misal landing page itu kan halaman 7 kan, artinya halaman 7. Jadi ada halaman yang dituju oleh calon pembeli. Setelah lihat iklan kita, baca, diklik itu masuk ke halaman 7. Apa itu? Bisa pakai website, bisa pakai sales page yang khusus satu halaman boleh. Yang penting ada rumusnya, nanti saya ajarin juga rumusnya. Tapi cara bikinnya nggak diajarin ya, karena lama, itu bisa 2 hari. Dan journey, dari mulai
lihat iklan, sampai ngeklik landing page, sampai dia ke form order, itu harus dengan cara yang mudah. Saran saya dioptimasikan sebisa mungkin 3 klik udah purchase, atau sudah purchase itu sudah langsung beli. Ini tulisannya maaf ya, kayak dokter. Tapi kalau dokter emang ada ilmunya kan, tulisan dokter. Kalau saya gak ada ilmunya. Ini tulisan ala pahami aja. 3 klik langsung purchase. Maksimum 5 klik dia purchase. Jangan sampai mau beli itu lihat iklan kita, tek. Ya misalnya iklan ya. Ini gambar, ini iklan. Lihat iklan kita nih. Misalnya learn more misalnya. Diklik. Ini iklan. Klik, tek, masuk ke website. Ini udah 1 klik nih. Satu perjalanan, 1 klik. Dia lihat gambarnya, dia lihat teksnya, terus beli. Ya. Pas begitu beli, klik, udah 2 klik nih. Langsung masuk ke sini, sign up. Nggak bisa, harus daftar dulu. Ada kan webnya kayak gitu kan? Sign up. Cuman itu doang pilihannya. Duh, harus sign up dulu. Anggaplah orangnya memang rela berkorban demi produk itu. Anggaplah dia mau mati-matian untuk sign up. Oke deh, sign up. Tek. Udah 3 klik. Dia masuk ke form pendaftaran, bukan form order loh, pendaftaran. Ngisi nama, alamat, nomor HP dan lain-lain. Daftar, sign up. Tak, udah 4 klik. Begitu 4 klik, kita masukin ini. Balik lagi ke halaman tadi, yang ini. Sign in atau login atau sign up. Buset, suruh login lagi. Klik, 5 klik, dia sign in, ngisi email yang tadi dia isi. Confirm dulu ke email. Gak bisa kan? Klik 6, buka email. Kan ada yang gitu kan? Banyak lagi. Email dulu, confirm dulu. Tak. Klik 6 klik, udah berapa klik akhirnya malas. Ada yang gampang nih, produk yang lain yang nggak jauh beda, belinya cuma pakai WhatsApp, ya jelas lah di situ gampang pakai WhatsApp aja lah udah, gitu kan? Makanya maksimum 3 klik. Kalaupun mau pakai form order, 5 klik, ya dia dari lihat iklan kita, buy button itu langsung ke form, langsung isi aja. Walaupun ada sign up, tawarin aja di atas. Mau sign up lebih mudah, mau sign in login mau lebih mudah, klik di sini. Atau isi form langsung. Dan begitu isi form, dia langsung terdaftar langsung. Kedepannya dia tinggal login aja, nggak usah daftar sendiri kayak tadi. Kebayang nggak? Ya, udah langsung dari sini langsung ke purchase. Silakan transfer sekian ke rekening sekian. 3 kali klik. Oke? Nah ini, atau yang paling cepat, paling gampang ya udah dari tombol langsung WhatsApp. Berarti cuma 1, 2, 3 sampai WhatsApp. Udah selesai. Nanti di WhatsApp kita closing. Oke ya? Next, itu soal elemen. Nah, ini malah jadi mati juga. Oh ini aku jauh. Sekarang sudah ada CBO, budgetnya di sini. Jadi misalnya 800.000 tuh di sini, bukan dibagi sini. Nanti yang membagikan campaign-nya langsung, otomatis dia membagikan masing-masing. Nggak tahu, misal ini 400.000, ini 100.000, dia membagikan otomatis tergantung mana yang paling bagus nih. Nanti dia mengalihkan budget terbesar ke adset yang paling bagus, gitu ya.